Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita kembali bertemu ibadah online ya. Ke ucapan selamat hari Minggu dulu kepada teman-teman kita yang ada di rumah. Halo, selamat hari Minggu. Ayo semuanya katakan. Halo, selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita akan mengawali ibadah sekolah minggu online. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita awali dengan satu pujian, Bapakku datang padamu. Sikap berdoa, kita semuanya berdoa ya. Ikut doanya Pak Prapto, semuanya boleh mengikuti ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan pertemukan kami dalam ibadah online. Berkati kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami menyerahkan ibadah kami, pujian ini, firman Tuhan, dan kreativitas yang akan kami lakukan sampai akhir nanti ke dalam pimpinanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
Haleluya. Amin. Ya, amin, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat. Sehat adik-adik? Sehat. Ya, puji Tuhan. Saya percaya anak Tuhan selalu sehat, diberkati Tuhan. Hari ini untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, saya mau anak-anak semuanya sehat dan kita akan berolahraga terlebih dahulu. Siap ya? Coba angkat tangan dulu. Ya, kita akan tegak ya. Siap-siap, kita akan berolahraga. Kita akan memuji Tuhan sambil berolahraga ya. Tangannya ke depan, tangannya ke belakang sambil bertepuk tangan. Ya, semuanya. Tangannya ke depan, tangannya ke belakang, tangannya ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Kakinya ke depan, kakinya ke belakang, kakinya ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Palanya ke depan, palanya ke belakang, palanya ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Pinggulnya ke kiri, pinggulnya ke kanan, pinggulnya ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ada siapa? Tangannya ke depan, tangannya ke belakang, tangannya ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Kakinya ke depan, kakinya ke belakang, kakinya ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Kepalanya, kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Pinggulnya, pinggulnya ke kiri, pinggulnya ke kanan, pinggulnya ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan. Tuhan bersama-sama. Ya, sudah berkeringat semuanya? Ya, di sini sudah sumuk sekali ya berkeringat. Oke, kita mau mendengarkan dulu hukum kasih yang akan dibacakan oleh Mas Kevin yang tertulis dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Mas Kevin akan membacakannya. Siap Mas Kevin, silakan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, puji Tuhan, tadi Mas Kevin sudah membacakan hukum kasih buat kita semuanya. Dan setiap orang yang tinggal di dalam kasih Kristus pasti akan bertumbuh dan berbuah. Nah, oleh sebab itu kita akan melanjutkan pujian kita akan nyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah sarangnya. Ya, semuanya boleh bertepuk tangan. Nanti pakai gerakan ya. Yesus pokok
bertumbuh, kita akan menghasilkan buah. Oleh sebab itu, sebelum kita bertumbuh dan berbuah, Tuhan mau menyirami kita, memberikan pupuk kepada kita, supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, sebagai anak Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan firman kepada kita. Kita siapkan hati kita mulai menyiapkan telinga kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui kreativitas yang akan kami lakukan. Kami juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan mengurapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Silakan duduk. Oke, shalom adik-adik. Pak Prapto senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian. Walaupun hanya lewat online, gak apa-apa ya. Saya percaya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Nah, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan tadi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah, kalau cinta Yesus berarti kita harus mengenal Yesus. Kalau kita tidak tahu siapa Yesus,
tentunya kita nggak akan cinta sama Yesus ya. Jadi firman Tuhan hari ini Pak Prapto mau supaya setiap anak-anak boleh mengenal Tuhan Yesus. Nah, firman hari ini sekaligus nanti ada kreativitas yang akan kita kerjakan bersama-sama. Pak Prapto hari ini mau bercerita tentang buku salib. Ya, buku salib ini isinya tentang siapa Yesus. Ada yang tahu siapa Yesus? Ya, saya percaya semua pasti tahu tentang Yesus. Nah, adik-adik, ini buku salib yang Pak Prapto buat ya. Nanti adik-adik bisa membuatnya juga di dalam kreativitas kita ya. Buku salib ya. Untuk salibnya ya sudah tahu ya. Nanti bukunya seperti ini. Iya. Iya, ini buku salib ya yang bisa kita buat bersama-sama nanti ya. Namun sebelum kita membuat buku salib, Pak Prapto mau menjelaskan siapa Yesus yang sebenarnya. Adik-adik, hari ini Pak Prapto mau supaya adik-adik tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Siapa Yesus? Anak Allah. Ini yang pertama ya. Yang pertama pasti kalian harus bisa paham benar bahwa Yesus adalah anak Allah. Tertulis di dalam kitab apa adik-adik? Ya, Pak Prapto akan bacakan buat adik-adik semuanya. Yesus adalah anak Allah. Itu tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi adik-adik, firman itu adalah Yesus ya. Yesus yang telah menjadi manusia ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu anak Allah ya. Jadi yang pertama, Yesus adalah anak Allah. Tahu ya, ini lembar yang pertama. Yesus adalah anak Allah, harus diingat. Untuk buku yang kedua, lembaran yang kedua, apa ya isinya? Kita buka bersama-sama. Yesus adalah anak Allah ya. Tadi yang pertama, Yesus itu Allah sendiri ya. Yesus itu Allah sendiri ya. Kalau ditanya siapa Allahmu? Tuhan Yesus ya. Harus siap jawab, Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, buktinya apa? Yesus adalah anak Allah. Iya. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah ya. Kita akan lihat juga di dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes 18, dikatakan di sana Allah adalah Bapanya sendiri ya. Jadi Allah itu Bapanya Tuhan Yesus ya. Kalau Pak Prapto ditanya, kamu anaknya siapa? Aku namanya siapa ya gitu. Jadi saya harus bisa tahu nama bapakku siapa. Siapa bapakku yang sebenarnya? Ayo, nama bapakmu siapa? Sebutkan. Ya, bisa menyebutkan nama bapaknya? Pasti tahu dong. Nah, Yesus kalau ditanya dia bilang Bapakku adalah Allah. Ya, karena memang Yesus adalah anak Allah ya. Yesus adalah anak Allah. Ini bukti yang kedua. Terus untuk selanjutnya, Yesus menjadi manusia. Oh, Yesus menjadi manusia. Ini lembaran yang ketiga. Jadi Yesus itu katanya Allah. Kalau Allah itu manusia bukan ya? Yesus manusia, 100% manusia. Ya. Kenapa? Karena Yesus juga menjadi manusia, lahir seperti kita semuanya ya. Nah, aku lahir, kalian juga lahir. Dari siapa? Dari ibu kita ya. Nah, kita akan baca ada kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 20. Melalui kuasa Roh Kudus
Ia dilahirkan sebagai manusia. Jadi melalui kuasa Roh Kudus Yesus dilahirkan sebagai manusia. Ya. Sebagai manusia. Yesus lahir di mana? Ya, di Bethlehem. Di mana itu? Di kandang domba. Ya, di kandang domba Yesus lahir. Itu bukti yang ke berapa, Adik? Yesus menjadi manusia. Bukti yang ketiga. Ya, bukti yang keempat, Yesus Kristus juru selamat dunia. Ya, kelahiran Yesus itu punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan dunia ini, ya, menyelamatkan dunia ini. Kristus, ya, Yesus Kristus juru selamat dunia. Ya, jadi kelahiran Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang seharusnya menerima hukuman kekal, tetapi karena kelahiran Yesus sendiri, dunia akan diselamatkan. Nah, itu bukti yang keempat bahwa Yesus akan menyelamatkan dunia. Nah, untuk selanjutnya, lembaran buku salib yang selanjutnya ini dikatakan bahwa Yesus melakukan mujizat. Ya, Yesus melakukan mujizat. Nah, adik-adik pasti sudah tahu apa saja yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan-pelayanan. Pernah yang melihat atau membaca di dalam firman Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Pernah ya, orang buta disembuhkan jadi melihat, orang lumpuh jadi bisa berjalan. Ya, terus ada lagi orang gila. Wah, orang gila. Tapi Tuhan bisa menyembuhkan orang gila itu dan dia tidak lagi menjadi gila, ya. Dan dia menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang kuasa Tuhan. Nah, ada satu lagi mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, adik-adik sering kan ikut ibunya datang ke acara pernikahan, resepsi gitu ya. Di sana pasti ada dikasih makman, minuman, dikasih sop, dikasih apalagi ya, es krim kayak gitu, ada banyak banget. Nah, pada waktu itu Tuhan juga sedang dalam acara pernikahan di Kana. Nah, di sana ternyata anggurnya habis, sementara tamunya masih banyak sekali. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan Yesus membuat mujizat, air menjadi anggur. Nah, itulah kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus bisa membuat mujizat, ya, mujizat-mujizatnya dengan hebat, luar biasa. Untuk selanjutnya ada apa lagi ya di dalam buku salib itu? Ini dikatakan Yesus mengubah hidup kita. Wah, Yesus mengubah hidup kita kayak Superman ya. Ya, Ultraman. Iya. Tapi itu sementara. Tapi kalau yang merubah Yesus itu menjadi kekal, ya. Hidup kita dirubah 100%. Yang jahat menjadi baik. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Ya, waktu itu masih namanya Saulus, ya, namanya Saulus. Dia jahat banget, dia suka membunuh, ya, dia membunuh anak-anak Tuhan, dia menyiksa, ya, anak-anak yang suka ibadah, ikut sekolah minggu, dia tangkap, ya, dia tangkap, dia siksa, dia aniaya, ya, bahkan juga bunuh, gitu ya. Nah, oleh Saulus, tapi apa yang terjadi? Bisa
bisa merubah Saulus. Waktu dalam perjalanan dia naik kuda, tiba-tiba jatuh, tergeletak, gitu ya. Setelah jatuh seperti itu, terus tiba-tiba buta. Aku nggak bisa melihat. Aku di mana ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terus tiba-tiba terdengar suara, "Hai Saulus, siapa kamu Tuhan?" Ya, siapa kamu? Aku adalah Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Nah, pada saat Tuhan menjamah Saulus, akhirnya mata Saulus terbuka. Ampuni aku Tuhan, aku sudah melakukan kejahatan, aku sudah menyiksa pengikut-pengikutmu. Ya, hari ini kamu tidak lagi menjadi pembunuh, tapi aku akan menjadikan engkau sebagai pengabar Injil. Nah, akhirnya Saulus berubah namanya, diberi nama menjadi Paulus, dan dia saat ini menjadi pahlawan iman yang luar biasa sekali. Dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Dia banyak menghasilkan jiwa-jiwa baru. Dia menginjil ke sana kemari. Dia memperkenalkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Adik-adik mau berubah? Mau? Ya, saya percaya semuanya mau berubah menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Nah, untuk selanjutnya, apa sih Yesus itu sedang ada di dalam buku salib ini? Nih, Yesus berada di surga. Nah, adik-adik tahu bahwa Yesus saat ini ada di surga? Ya, pasti tahu ya. Dikatakan di dalam kitab suci bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus sedang mempersiapkan suatu tempat yang luar biasa. Tempat untuk apa? Tempat untuk kita semua. Buat Pak Prapto, buat kalian ya. Karena apa? Kita rajin beribadah, kita rajin baca firman Tuhan, kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Makanya nanti kita akan diberi tempat yang bagus dan indah di surga. Amin. Mau adik-adik punya tempat yang indah di surga? Ya, saya senang semuanya mau memiliki tempat yang indah. Dan selanjutnya dikatakan di dalam buku salib ini, Yesus akan kembali ya menghakimi manusia. Tuhan Yesus akan datang dari surga ya, akan datang dari surga kembali ke dunia ya. Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus saat ini ada di surga. Dan dia akan datang kembali ke dunia. Dia akan menghakimi anak-anak yang rajin beribadah, rajin sekolah minggu, taat kepada firman, rajin berdoa, patuh kepada orang tuanya, dan selalu mengucap syukur, selalu berbuat baik. Nah, itu Tuhan akan berikan tempat yang terbaik. Tapi buat anak-anak yang suka berbohong, suka nakal, suka jahil, menjahati teman-temannya, itu nanti akan dihakimi Tuhan, dihukum, dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang mau masuk neraka? Jangan ya. Jadilah anak yang baik. Kalau saat ini kalian masih suka berbohong, masih nakal, nggak patuh kepada orang tua, yuk saat ini mulai berubah. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan kamu akan diubah menjadi anak yang
baik, nantinya kamu akan masuk ke dalam surga ya, di tempat di mana Tuhan sudah menyediakan. Nah, adik-adik, hari ini ya seperti yang sudah Pak Prabto bilang tadi bahwa buku Alkitab ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya. Jadi adik-adik bisa nanti buat seperti ini ya, buku kreativitas mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi kan? Oke, ya. Sebelum kita melakukan kreativitas, kita membuat salib dan nanti adik-adik bisa menulis kalian kenal Tuhan Yesus itu sebagai apa, bisa tulis di sini seperti yang Pak Prabto punya ini. Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus anak Allah, Tuhan Yesus membuat mukjizat, Tuhan Yesus ada di surga. Dan Tuhan Yesus, pokoknya adik-adik nanti apa yang adik-adik tahu tentang Yesus bisa ditulis di dalam buku salib ini ya. Apa yang diperlukan? Ada kertas ya. Adik-adik membutuhkan kertas seperti ini ya. Kertas satu. Terus penggaris juga ya. Penggaris. Terus spidol ya. Ada spidol dan juga alat pemotong yaitu gunting ya, seperti ini ya. Nanti Pak Prabto kasih tutorialnya atau cara membuatnya dengan video yang akan Pak Prabto putar hari ini ya. Namun sebelum Pak Prabto memutar video tentang cara membuat buku salib, yuk siapa yang mau berubah, angkat tangan. Ya, angkat tangan dan taruh tanganmu di dada ya. Yang mau berubah menjadi lebih baik hari ini, taruh tanganmu di dada, tangan yang kiri, yang kanan diangkat dan Pak Prabto akan berdoa buat kalian semua. Sudah siap ya? Yuk Pak Prabto berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami belajar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah, Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia menjadi manusia, mau merubah hidup kami menjadi lebih baik lagi, dan Engkau yang menjadi juru selamat bagi dunia dan bagi hidup kami. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan buat anak-anak yang menaruh tangannya di dada dan mengangkat tangannya. Engkau rubah ya Tuhan mereka yang masih sering melakukan kejahatan, mereka yang sering berbohong, mereka yang belum taat kepada orang tuanya, mereka yang suka menjahili teman-temannya. Hari ini juga Tuhan, ubah anak-anakmu menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, menjadi anak Allah yang taat dan patuh kepada kebenaran firman. Karena kami percaya ketika anak-anakmu menjadi orang yang takut akan Engkau, keselamatan terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Berkati anak-anakmu, biarlah setiap mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin ya. Puji Tuhan. Sekarang adik-adik kalau belum siap kertasnya nanti bisa dilihat dulu ya alat-alatnya. Nanti aja nggak apa-apa kalau memang belum siap ya. Tapi adik-adik bisa lihat dulu videonya supaya nanti bisa membuat buku salib seperti yang Pak Prabto punya ini. Caranya adalah sebagai berikut. Iya. Halo teman-teman, saat ini kita mau belajar membuat satu karya lagi yang kita namakan dengan buku salib. Cara yang pertama,
Mari bersama-sama kita melipat kertas jadi 2 bagian. Yang kedua, kita lipat lagi menjadi 2 seperti ini. Kita lipat bagian depan. 1 bagian lagi kita akan lipat ke arah belakang seperti ini. Jadi teman-teman, hasil kertas lipatan kita akan membentuk seperti ini. Kita juga harus memperhatikan bagian sisi atas kertas. Bagian yang tertutup harus berada di bagian atas, supaya bisa menghasilkan sebuah guntingan salib yang jelas dan bisa menghasilkan sebuah buku. Baiklah, kita akan menggambarnya. Kita harus mengukurnya. Sudah menghasilkan gambar yang seperti ini, kemudian kita akan mengguntingnya. Hasil guntingan kita tadi akan menghasilkan buku seperti ini. Nah, ini dinamakan buku salib. Buku salib ini bisa digunakan untuk berbagai macam cerita. Kita bisa menggunakannya untuk cerita Tuhan Yesus, kita juga bisa menggunakannya untuk cerita tentang buah-buah roh, atau tentang kasih, atau tentang nama lain Tuhan Yesus. Dan saat ini saya memiliki 1 contoh tentang buku salib. 1 contoh ini menceritakan tentang Tuhan Yesus, menyebut siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus dikenal juga sebagai terang dunia. Yang ketiga, pintu untuk domba-domba. Yang keempat, yang pasti kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita semua. Juga Tuhan Yesus sebagai kebenaran dan hidup. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar.